الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله في الدارين آمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق وارزقنا على الحق برحمتك وكرامك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah ikhwani jamaah salat maghrib jamaah sa'lim Masjid Khairul Anam, mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita banyak umur sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah zamin dan rahmat hidayah dan maghfirahnya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah karuniakan banyak kebaikan dunia akhirat, rezeki mudah, halal, banyak berkah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah terima amal ibadah kita dan Allah berikan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darain amin. Berkata Syekh Imam Ahmad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu, jaizun fi haqqihi ta'ala, jaiz sesuatu yang bebas boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nazamnya beliau berkata wajaizul fadli wa adlihi, itu boleh bagi Allah dengan karunia dan keadilannya, tarkulikuli mungkinin kafi'alihi, yaitu mengerjakan atau meninggalkan segala sesuatu atau meninggalkan perkara tersebut. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala karena dalamnya ada keutamaan dan letak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ma'rifat, sering kita dengar dua kalimat ini, baik hikmah baik ma'rifat. Ma'rifat mengenal Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga lewat risalah atau lewat agamanya, lewat Al-Quran dan lewat ilmunya, maka kita akan timbul ma'rifat. Mau timbul ma'rifat itu dengan cara belajar ilmu, ngamalin ilmu, nanti ma'rifat tumbuh. Ma'rifat itu akan muncul. Maka dibilang al-ilmu bila amalin kasajaru bila samalin. Ilmu akan diamalkan bagaikan pohon ada buahnya. Jadi pengen timbul buahnya ini ma'rifat adalah dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Sedangkan hikmah ini ada banyak. Kalau ada orang yang paham ilmu hikmah, misalnya dia mengerti tentang Al-Quran, maka hikmah dalam kandungan Al-Quran dia paham. Dia tahu setiap kata, setiap huruf ayatnya, paham hikmah. Hikmah itu kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Bagi orang yang banyak pengalaman dalam hidupnya, tentunya dengan akalnya yang sempurna, maka dia akan paham kehidupan ini yang enak, yang tidak enak. Beliau paham hikmahnya. Dia ini tahu hikmahnya di dalam kebaikan yang ada di dalam nikmat atau tidak tersebut. Jadi pemahaman orang awam ilmu hikmah itu ya ilmu yang bisa ngobatin orang, ngusir orang kesurupannya, ngusir jin dan lain sebagainya. Itu orang awam pahamnya itu. Tapi bagi orang yang berilmu, mereka paham makna setiap ilmu yang ada dan juga makna dalam kehidupan. Jadi semua yang nikmat, yang gak nikmat, semuanya itu paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika malaikat Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi ini, malaikat bilang, ya Allah, bumi ini gak bakalan muat. Ini ada di kitab Nasai Dunia. Sedangkan malaikat sudah tahu berapa banyak nanti manusia yang akan menempati bumi. Kata malaikat, ya Allah, ini gak bakalan muat mereka semua. Tenang aja, aku ciptakan kematian.
Nah kalau manusia sama Allah dikirimkan ke bumi, tapi ada namanya kematian, otomatis mereka nanti bagaimana? Mereka nanti putus asa. Makna putus asa mereka nggak bisa melaksanakan kehidupan sebagaimana manusia karena mereka sudah ketemu mati. Terus kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sudah ciptakan angan-angan. Jadi dengan angan-angan itu manusia mana yang menang? Dia persiapan untuk matinya atau dia menang angan-angannya sehingga lupa akan kematian. Jadi hikmah dalam hidup ini banyak. Mau yang enak yang tidak enak. Diciptakan miskin atau kaya, sehat atau sakit, semuanya ada hikmah. Karena di dalamnya ada sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah ngomong kita yang rajin sholat kok kenapa susah, mereka yang nggak sholat malah mudah. Itu sifat adilnya Allah itu sudah. Semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apapun. Jadi seakan-akan mestinya Allah ini ngurusin kita yang taat, gitu ya. Sedangkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memikirkan umatnya yang umatnya pelaku dosa besar. Itu Nabi lebih mikir yang bandel-bandel umatnya lebih dipikirin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada inna syafaati di ahli kabair min ummati, sesungguhnya syafaatku ini untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nabinya mikirin kayak begitu. Buat yang sudah taat, jalan terus dalam ketaatan. Yang maksiat, jangan putus asa. Mereka masih ada kesempatan untuk berbuat taat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibilang, biar kita paham sifat Allah, jangan hanya mengeluh. Palestina, kita, alhamdulillah negeri kita aman, gak kayak di Suriah, gak kayak Palestina. Ya, masya Allah. Bagi kita ini nikmat, tapi bagi mereka kita di sini bencana. Bagi kita mereka sana bencana, tapi bagi mereka itu nikmat. Posisi masing-masing. Bayangin aja kalau kita pengen bicara yang ada baca itu, syaratnya jadi pasukan Hamas itu kan hafal Quran. Gitu ya. Kalau Hizbullah itu kan pasukan dari Iran, ya Syiah Iran. Ya, kenapa jamaah? Itu dari Hamas, syaratnya dari pasukan Hamas harus hafal Quran. Mereka tenang hidupnya, walaupun tiap hari didengar suara bom atau suara ini. Jadi mereka kapan lagi dunia ini nggak bakal lama. Jadi mereka paham hakikatnya. Ngelihat anaknya mabuk meninggal, wafat saudaranya, dia nangis nih. Tapi dalam hati ada kebanggaan. Kebanggaan yang nggak bisa diungkapkan, hanya orang-orang beriman yang paham. Jadi mereka mematikan hidup gampang. Nah, tinggal kita nih yang rasa hidup aman aja udah tua kayak gini, syahid atau bagaimana nih? Kita masih nggak bisa nentuin bagaimana cara matinya di Indonesia. Apakah dengan dukung caleg? Apa korban-korban ini semuanya untuk NKRI negara ini semuanya, sedangkan agama itu lainnya? Bingung kita bagaimana cara syahid. Tapi mereka mudah untuk mendapatkan syahid. Jadi jangan pernah kita bilang kayaknya gimana tak adilnya Allah. Justru mereka ini begini lah, bagi mereka musibah yang Allah berikan kepada mereka ini semuanya nikmat dari Allah. Tapi kita di sini jangan nikmatin kayak gitu ya. Sama umur aja kita sia-siain. Sama rezeki dari Allah makanan kita sia-siain, gak ada syukurnya. Sama orang tua kita berani. Dia ada bilang tuh buat yang punya anak atau ponakan yang berani melawan orang tua itu kirim Palestina buat tes nyalinya di sana ya. Oh di sini berani melawan orang tua, berarti gak di sana. Wah kata ya Ahmad. Jadi bebas Allah mau berlaku apa aja. Wong Nabi Muhammad itu paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya gak ada nikmatnya. Kalau dalam kehidupan secara sadar ya, yang kita lihat ini gak ada nikmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didipukin, dimaki. Di sini baru jadi ustaz kampung aja, kita jadi ustaz kampung aja diperlakukannya mulianya bukan main. Datang disambut, mulia deh kayak raja. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat kenikmatan dunia, tapi Allah jadikan kenikmatan akhirat. Makanya buat mereka yang tertimpa musibah,
mereka dapat ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, sabar. Kalau sabar insya Allah ridho, dan gak bakal kuat orang sabar kecuali berilmu. Maka ilmu itu penting. Wa jaizun bihaqqihi ta'ala, maka boleh aja bagi Allah Subhanahu wa taala fi'lu kulli mungkinin au tarkihi, mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Itu hak Allah. Fayajibu ala kulli mukallafin an yattaqida anna Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar min khalqihi ma yasha. Sudah kewajiban bagi kita orang yang balik dan berakal untuk berkeyakinan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh aja menciptakan sesuatu dari ciptaannya dan memilih mana yang jadi baik, mana yang jadi tidak. Yang tidak baik pasti ada hikmah di dalamnya buat orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik ada hikmahnya di mata orang-orang yang tidak baik. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat di luar sana, melihat orang baik, pengen seperti mereka. Pengen ada yang ngajak, pengen tobat. Dan kalau orang baik melihat pelaku maksiat, ini pun ada hikmah di dalamnya. Kita ingat, Masya Allah, ya Allah jauhkan. Kita sering lihat ya, gak usah pelaku maksiat yang lain. Orang yang sombong sekitar kita itu lihat, ya Allah, ternyata buah dari sombong itu begini, ada hikmahnya. Sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Semuanya ini gak mungkin gak ada hikmahnya. Allah gak bakal menciptakan sesuatu itu batil. Sofia, kalau kita lihat di Al-Quran, kalimat ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan, sama ini. Dua-duanya bisa berartikan sama. Kalau dalam nahwunya termasuk af'alul qulub, yang dimana mainnya rasa. Saudara-saudara kita pada isim kada, ya, isim zonna, ya, zonna wa akhwatuha. Ja'ala, kalau kalimat ja'ala menjadikan sesuatu yang belum lewat proses. Itu lihat dalam Al-Quran. Sesuatu yang belum ada kemudian ada karena lewatnya suatu proses. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Allah ciptakan. Tapi kalau khalaqah itu Allah ciptakan, memang harus dipenuhi, walaupun prosesnya bagaimana atau tanpa proses. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dari sebelum itu manusia diciptakan memang nanti bakalan ada ibadah pada Allah. Jadi itu sudah ada, udah bagus. Unzur wa yara. Ini kalimat dua sama, unzur yara. Unzur artinya lihat, melihat. Yara artinya melihat. Tapi beda. Kalau unzur melihat dalam keadaan sadar dengan mata. Tapi kalau yara, ya, yara ini bisa diartikan melihat dalam keadaan mimpi. Maka dibilang ra'an Nabi fil manam, melihat Nabi di dalam tidur. Enggak, bukan dengan kalimat unzur Nabi fil manam. Di dalam bahasa Arab pakai bahasa Arab itu beda kata, satu arti tapi kadang beda makna. Syak artinya ragu, syak saya, syak ragu. Zon prasangka yang ragu. Tarodud artinya pun sama ragu. Kalau zon, suku zon prasangka jelek, berarti 70%-nya prasangka jelek, lebih dari 50%. Husnudzon berarti 70% prasangkanya baik. Jadi lebih menang antara prasangka buruknya atau prasangka baiknya. Sedangkan kalau syak, ragu, itu 50-50. Ragu saya mau datang bukan ragu nih. 50% mau datang, 50% enggak ragu. Tapi kalau tarodud ini 30%
keyakinannya. Ente datang kan nanti sama, insya Allah datang, insya Allah tapi yakin gak bakal datang. Cuman dengan kalimat insya Allah aja, dia sampai dulu. Makanya kan dibilang kalau termasuk nggak boleh hukumnya kalau bilang insya Allah tapi ente yakin gak bakal datang, ini nggak boleh. Ente mesti 70%, insya Allah 70% saya datang insya Allah. Tapi bisa jadi enggak kalau ada halangan. Kan ada orang datang, insya Allah datang, datang enggak datang. Udah yakin kalau mau datang mau bilang insya Allah. Ini yang mesti hati-hati kita perhatikan ya. ويجب على كل شيء لأنه هو المتصرف المطلق karena Allah Subhanahu wa taala ini mutasarrif sesuai membagikan sesuai apa yang Allah kehendaki. Gitu ya. Coba kalau lihat ya adilnya Allah, masya Allah. Ada yang jelek, ada yang jatuh, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang miskin, ada yang kaya. Coba kalau debat adilnya Allah itu, kalau menurut orang adilnya Allah sempurna itu semuanya kaya, semuanya ganteng, semuanya putih. Coba ente bayangin. Semuanya bodoh atau semuanya alim, ya udah gak ada yang mengajar. Oke, pernah bilang kan, ada orang pernah nanya mana? Allah maha mampu. Iya. Kalau Allah maha mampu kan kalimatnya kun fayakun, jadi langsung jadi. Dia mikirnya kayak surat, ting. Ya terus kalau Allah maha mampu, kenapa Allah mesti memakan waktu menciptakan langit dan bumi ini 6 hari waktunya? Ada jawab apa urusan ini? Allah menciptai sehari kayak 2 hari 1 tahun nggak urusan. Kalau itu nanti Allah nggak mampu, mesti ada proses dan sebagainya. Dia bilang begini, Allah tuh bisa aja menciptain pasaran, ting, 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 semuanya langsung tek, langsung ada. Mampu gak Allah kayak gitu? Mampu. Mampu. Sekarang saya tanya, Nabi Adam ketika Allah ciptakan langsung gede apa bayi? Kalau langsung bayi siapa yang ngurus? Allah maha mampu semuanya. Allah maha mampu. Tapi Allah memang pengen begitu. Adanya kita lewat ada proses pernikahan, ibu mengandung, lahir lewat tahapan, umur baru bayi baru lahir sampai umur setahun 2 tahun. Ada proses. Biar kenapa? Manusia itu sama-sama punya otak, tapi cara berpikirnya beda-beda masing-masing. Ada yang fokusnya begini, ada yang fokusnya begitu. Ada nih manusia yang percaya dengan yang gaib, alam-alam jin, ada yang percaya. Jadi semua yang hadir di sini, ada beberapa orang kalau ada utarakan cara berpikirannya, ente masih setuju. Ada beberapa orang di antara ente ini kalau ada yang utarakan cara berpikirannya, enggak setuju. Jadi nggak usah aneh kalau ada orang tiba-tiba ngaku dia nabi dengan nunjukin cara berpikirnya dia dengan kata-katanya. Kebetulan ada cara berpikir sama, benar nih. Jadi setiap orang yang buruk pasti punya pengikut. Ya, setiap keburukan pasti ada pengikutnya, pasti ada yang pro, karena cara berpikirnya sama. Kalau kita yang belajar, itu ada orang masukin jin botol, begini. Yang cara berpikir nggak sama, mana mungkin? Tapi cara orang yang berpikir sama. Ajarin aja dong, ayo menjadi berguru. Setiap keburukan pasti ada pengikutnya. Begitupun setiap kebaikan pasti ada pengikutnya. Dan Allah bukan nggak mampu menghilangkan itu semua. Dan Allah mampu menciptakan segala-galanya. Tapi orang yang mau berpikir akhirnya mikir kok lewat janin, lewat pernikahan, terjadi karena sperma. Diteliti itu sperma laki, sperma perempuan, bagaimana cara membuahi. Akhirnya mau orang-orang yang mau berpikir ini, ada dokter spesialis ini. Allah nyiptain lewat biji-bijian, kemudian tumbuh tunas sampai pohon
sampai berbuat. Ada orang yang berpikir masalah itu. Ada insinyur ini. Allah maunya prosesnya kayak gitu. Ya udah. Kalau Allah nyiptain langsung ting semuanya ada, bodoh semua kita. Nggak ada yang mau pikir, semuanya tinggal terima jadi. Gitu ya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li ahadin istirmahu. Karena setiap manusia, setiap makhluk ini ada pilihan ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente gak bakal bisa memilih mau lahir jadi apa, mau anaknya siapa, dari suku apa, ras apa. Tidak ada pilihan satu makhluk pun. Jadi tidak ada yang namanya dalam Islam itu reinkarnasi. Tidak ada. Kehidupan dulu jadi babi, sekarang jadi raja, dulu jadi raja. Karena zalim sekarang dikutuk reinkarnasi jadi babi. Tidak. Justru mereka adalah dari golongan manusia yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa itu banyak manusia itu dikutuk jadi babi. Ya. Yang dibilang Nabi Musa punya teman di surga itu seorang anak muda yang datang ngurus babi. Kita mana Musa? Kok ngurus babi sampai telaten kayak gitu? Yang Musa ketahui keduanya ini adalah orang tua. Karena dosa-dosa mereka Allah tutup. Coba lihat kita hidup di zaman Nabi Musa AS, jadi orang tua yang kagak becus ngurus maksiat banyak menjadi babi. Makanya ilmu kedokteran sekarang pun dibilang organ babi itu bisa dipakai dijangkau kepada manusia karena hampir ada kesamaan, tapi belum pernah berhasil, tapi udah ada usaha. Bahkan saking pintarnya, pintar bagaimana? Kita lihat profesor di Jepang itu merubah kotoran manusia jadi makanan. Jadi saking diolahnya jadi makanan berupa daging burger. Kita lihat di YouTube. Ya bingung antara orang lewat pintar apa lewat bodoh. Sampai itu kotoran manusia dikumpulin. Wah kata ya ikhwan, ini masya Allah. Wali annahu biyadihi al-umur kullaha khairu wa syarr. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada pakai bahasa di tangan Allah. Di tangan Allah itu semua kebaikan dan keburukan itu semua ada di tangan Allah. Tapi Allah nggak pernah menyuruh kita berbuat buruk. Enggak, Allah yang menciptakan mana keburukan tersebut agar manusia memilih mau jalan yang mana. Mana manusia mempergunakan akalnya apa nafsunya. Kalau dia mempergunakan akalnya, dia lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia lebih unggul daripada nafsunya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Manusia nggak ada pilihan semuanya. Kebaikan dan keburukan semuanya Allah yang menciptakan. Tinggal manusia pilihnya mau kemana. Tapi itu lihat, baca dalam Al-Quran, tidak pernah satupun Allah memerintahkan atau menyuruh kepada yang buruk. Kemana kita mau main? Fahuwa yu'ti wa yamna. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi dan juga Maha mencegah. Kalau kalimat Maha ini berarti nggak ada stabil ya. Kalau Maha ini berarti stabil ya. Dipuji nggak tambah mulia, direndahkan nggak tambah turun, udah segitu aja. Allah itu Maha kaya. Kekayaannya seandainya kita anggapkan kekayaannya Allah itu diambil nggak berkurang, juga nggak bertambah. Mau tadi segitu aja. Mana nggak bisa habis. Beda kalau air segelas kita ambil sesendok itu berkurang. Kalau kita tambahin lagi sesendok berarti bertambah. Ini kekuasaan Allah tidak ada. Allah itu Maha mulia, nggak perlu ente puji, nggak bakalan terbang. Nggak perlu dihinakan, nggak bakalan rendah. Tapi manusia naik turun. Wa yu'izzu wa yudhillu. Dan Allah itu Maha membuat seseorang itu menjadi mulia, atau Allah Maha mampu membuat seseorang itu menjadi hina. Allah Maha mampu. Gitu ya. Wa yanfa'u wa yadur. Allah juga mampu membuat sesuatu itu bermanfaat atau malah mudarat. Wa yaghfir wa yu'adzib. Dan Allah juga Maha mampu mengampuni atau mengazab.
wa yuthbit wa yu'aqib. Ya, atau memberikan pahala atau malah menyiksa. Allah Subhanahu wa taala ini Maha mampu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Allah menciptakan segala sesuatu dan memilahnya. Allah punya pilihan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka ana lahum khiyaratu, dan gak ada pilihan bagi mereka. Ya, bayangin ketika Imam Hasan Al-Basri melewati suatu gang, didapati seekor anjing kotor, diangkat karena takut terkena najis anjing tersebut. Allah kasih hikmah kepada anjing ini bisa berbicara, "Ya Imam, Allah menciptakanku menjadi makhluk yang hina. Aku pasrah dengan ketentuan Allah. Engkau angkat gamismu agar tidak tersentuh olehku. Ketahuilah, jika seandainya bajumu itu, gamismu itu tersentuh olehku, masih bisa dibersihkan, disucikan. Akan tetapi kalau hatimu sudah ada najis, bagaimana caranya engkau membersihkan?" Gitu kan? Jadi banyak ulama bilang gitu ya. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Husnul khatimah ini cara ngedapetinnya dengan suka melakukan perkara yang baik, suka di tempat-tempat baik. Tapi ingat, tempat yang buruk juga, seandainya ada orang mati di tempat yang buruk, bukan menandakan dia juga su'ul khatimah. Yang menyebabkan orang husnul khatimah atau su'ul khatimah, niat. Maka selalu sama guru-guru kita bilang, Allah biniat. Maknanya hati-hati dengan niat. Wa iyyaka biniyat. Hendaknya kau perhatikan itu niat. Banyak dulu Abdul Salim bin Ahmad bin Jiddan, itu kan beliau dakwah di tempat pelacuran. Dakwah tempat pelacuran. Jadi waktunya mereka malam mungkin pelacur, siangnya mereka ikut mengajar. Kalau kita apa? Ya, Masya Allah begini dan sebagainya. Banyak itu. Anda punya teman di dalam Bandung itu dakwah tempat-tempat pelacuran. Jadi bukan berarti pelaku maksiat itu nggak punya hati. Mereka punya suatu perasaan pengen jadi berbuat baik. Ada sebagian dari mereka yang seperti itu. Ada yang masa bodoh. Berapa banyak orang yang meninggal kita lihat dalam keadaan sholat, Masya Allah, matinya baik banget dalam keadaan sujud lagi sholat. Kita nggak tahu niatnya dia, tapi prasangka baik kita bisa jadi dia sholat dalam keadaan riya, bisa jadi dia sholat dalam keadaan sombong. Kita tidak paham. Makanya dengan itu hati-hati terhadap niat, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, Tuhanmu raja segala raja, dan dia maha mampu memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mampu mencabut kerajaan kekuasaannya kepada siapapun. Dan Allah maha mampu merendahkan atau memuliakan seseorang, di tangannya lah, di sisinya lah segala kebaikan itu ada. Ini kalau ini ayat kan, kalau subuh dibaca 2 kali, maka termasuk anjuran ulama kalau habis sholat baca ini. Ini biasanya sholat doa untuk memudahkan membayar hutang. Ya, surat Al-Imran 27 ini, kalau orang yang hutangnya numpuk banyak karena kebutuhan hidupnya, maka insya Allah kalau rajin baca doa ini, rezekinya terus itu mudah untuk membayar hutang. Di antara keutamaan ini suratnya. Tapi kalau lihat sini maknanya, Allah Maha Kuasa. Jangan pernah ngerasa bahwasanya kemuliaan yang kita dapat ini bakalan tetap, nggak bakalan hilang.
Tergantung ente bisa bersyukur apa kagak. Nabi Sulaiman dikasih kemuliaan kerajaan, tetap takut. Bukan mana takut, bukan takut hilang kerajaannya, bukan. Takut sudah jadi posisi sebagai nabi, dikasih nikmat yang banyak, hilang, diturunin pangkatnya, nggak jadi kekasihnya Allah lagi, rugi. Ya mereka amat takut. Padahal kau bilang Nabi Sulaiman kan kaya. Nabi Sulaiman raja paling kaya. Tapi ketahui, sesungguhnya seorang nabi itu kalau mati nggak mewariskan dirham, nggak mewariskan juga dinar. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal, itu harta kerajaannya nggak milik Nabi Sulaiman alaihissalam, itu milik rakyatnya, dipakai untuk kesejahteraan rakyat Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman sendiri makan kalau menjamu tamu, maka dengan hasil harta kerajaannya beliau ada gajinya. Tapi selebihnya beliau ini mencari nafkah dari hasil kerja tangan, merajut, bikin sesuatu, nyuruh pembantunya ngejual ke pasar, dapat hasil roti beliau makan. Karena tahu hakikatnya seorang nabi itu ketika mati nggak meninggalkan warisan. Sedangkan kuda yang dipakai, jubah yang dipakai itu adalah pemberian kerajaan kepada seorang raja, kayak presiden itu dari gajinya. Begitu ya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, coba lihat, coba perhatiin. Tapi Nabi Sulaiman bilang, ya Allah jangan pernah berikan lagi kekayaan sepertiku setelahku. Jadi gak bakalan ada itu orang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bukan berarti Nabi Sulaiman merasa gitu hartanya, bukan. Tapi beliau yang menjaga, yang memilikinya dan menjaga. Begitu ya. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Masyaallah ya. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dan jika engkau melahirkan apa, mengeluarkan apa yang keluar dari hatimu atau menyembunyikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu atas segala sesuatu. Dan Allah mampu menghidupkan yang hidup, mematikan yang hidup. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, dan Allah maha mampu memberikan rezeki tanpa hisab. Hisab ini maknanya hitungan, tanpa hitungan. Hisab kan artinya hitungan. Allah gak bakal perhitungan sama seorang hamba kalau sudah memberi. Ada itu manusia yang Allah kasih rezeki, nggak ditanya nanti rezekinya dapatnya dari mana dah. Jadi tanpa hisab. Ada yang mengatakan tanpa hisab, dari hisab tanpa arah yang disangka-sangka. Dari mana yang dapat rezeki? Makanya berapa banyak kalau ada orang hanya pengen mondokin anak-anak, kira-kira ada rujukannya kan? Nih kalau ente yang bagus, kalau ente mendingin di sana dipelajari itu menang nih, ini menang ilmu, menang adab, masa di sana. Ada umumnya nggak tuh? Umumnya biasanya kejar paket doang. Wah, kalau nggak ada umumnya nanti bagaimana ke depannya anak-anaknya? Saya bilang, ente kalau mau nyiptakan anak ente untuk kerja, jangan dipondokin, sekolahin, kuliahin. Kalau takut nanti mondok ke depan ini nggak bisa jadi duit, nggak bisa makan, atau nggak bisa kerja, jangan dipondokin. Banyak orang tua yang salah mondokin anak. Begitu ya, bukan nggak berarti nggak pentingin ilmu agama, enggak. Ente lihat anak ente dipondokin umur berapa ini? Umur 9 tahun, 10 tahun, itu pentingnya untuk menanamkan akidah. Pihak pesantren juga tahu soal nanti ijazah SD, SMP, SMA itu nanti sekolah paling waktu cuma sejam, kayak kejar paket. Nanti mereka dapat ijazah. Setelah nanti SMA, bahkan umur 30 pun dia punya ijazah, dia mau nerusin kuliah, nggak ada urusan. Bisa, bahkan umur 50 tahun pun mau kuliah, bisa. Kan begitu ya. Mana masa pentingnya? Jadi kalau takut nanti nyari pesantren, campur itu anak, otaknya suruh mikir ilmu dunia, satu lagi untuk mikir ilmu akhirat. Menang yang mana kita nggak tahu.
Makanya banyak yang keluar itu malah bingung, nggak kenal agama, jadi setengah-setengah, belajar agama setengah, belajar ini setengah. Ada yang keluar bingung, keluar dari pesantren, kalau nggak kerja nggak ngajar, bingung mau mana pakai. Gitu ya. Ini Allah yang memilih, kita juga punya pilihan maunya kemana. Makanya kalau cuman bahasanya takut di pesantren, takut nanti ke depannya nggak kerja, nggak punya ijazah, ada sarannya jangan pondok itu anak. Ente sekolahin, atau ente lihat yang namanya pesantren tapi lebih banyak umumnya dengan nama ibtidai, tsanawi, aliyah, jamiah, tapi belajar agamanya di sekolahannya itu sedikit, lebih banyak belajar ilmu dunianya, gitu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa yadullu ma fi anfusikum wa tukhfu yahsibukum billah yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita simpan dalam hati kita, apa yang kita tampakkan, sungguhnya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga mampu mengazab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ini yang bahaya manusia itu, kalau dia bersandar dengan kuasanya dia, tidak bersandar dengan kuasanya Allah. Saya punya ilmu keluaran dari luar negeri, wah pasti ini saya nanti berhasil. Oh saya kuliah sampai S2, oh saya punya ilmu, baik dan lamar kerja ini pasti banyak yang terima, bahkan berebutan nanti ini dan sebagainya. Kamu nikah nak sama itu pegawai negeri, nanti kamu terjamin ininya itu dan sebagainya. Jangan nikah sama itu nggak ada masa depan, begini dan sebagainya. Boleh tiga pada begitu, tapi jangan sampai ente bersandar dengan kuasanya dia. Harus bersandar dengan kuasa Allah. Nanti bakal dilihat bagaimana Allah mencabut keberkahan atau tidak menghasilkan apa-apa karena dia bersandar dengan kuasanya. Begitu ya. Akan Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam begitu hebat, tapi bersandar dengan kuasanya Allah. Nabi Muhammad kita lihat nggak punya kelebihan yang badan sterok atau bagaimana, tapi bersandar dengan kuasanya Allah, ada yang mampu membinasakannya. Kalau ente bersandar dengan kuasa ente, semuanya bakalan mampu. Yang lemah sekalipun bisa membinasakan ente. Namrud karena bersandar dengan kuasanya merasa hebat, nggak bisa, ada yang bisa ngalahin, kalah aja sama nyamuk. Kalahnya sama seekornya. Ya, Fir'aun merasa hebat, bikin menara yang tinggi, mana pengen ngebunuh Allah dengan cara gimana, Tuhan Musa pengen dibunuh. Gitu kan, merasa hebat dan sering mati ini sama air. Lihat tuh Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar dengan kuasa Allah yang hebat di dunia, api bisa melahap aja, tapi enggak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Wa qul hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka cukuplah kita dengan mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita berharap selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.